Pemirsa, tulang adalah organ penopang pada tubuh makhluk vertebrata. Tanpa tulang, tubuh kita tak mungkin bisa berdiri. Tulang terbentuk sejak masih dalam kandungan dan tumbuh terus berlangsung hingga dekade kedua dalam susunan yang teratur. Terkait dengan tulang, ada beberapa fakta unik tentang tulang yang akan menarik jika diketahui. Di antaranya adalah tulang paha adalah tulang terkuat di antara tulang-tulang lainnya di tubuh kita. Bahkan faktanya tulang paha manusia dikatakan lebih kuat daripada dinding semen. Lalu ada fakta mengatakan bahwa seperempat tulang di tubuh kita terdapat di kaki. Lalu tulang iga ternyata bergerak sekitar 5 juta kali setahun seiring dengan aktivitas kita bernafas. Masih seputar tulang, ternyata kita dilahirkan dengan 300 tulang, namun ketika dewasa hanya tinggal 206 tulang saja. Itulah beberapa fakta menarik yang kami rangkum untuk Anda. Namun, ada satu organ yang paling berjasa bagi tulang kita, yaitu organ sendi. Ya, pada tiap sambungan tulang kita terdapat sendi. Sendi-sendi inilah yang membuat anggota tubuh kita bergerak dengan luas. Sendi-sendi yang terdapat pada setiap sambungan tulang kita berjasa memberikan kemudahan bagi kita untuk membungkuk, berlutut, menoleh kepala, dan aktivitas lainnya. Dan sendi inilah yang juga berjasa membuat kita serasa rileks saat kita melakukan joint cracking atau membunyikan sendi. Anda pasti pernah atau mungkin rutin melakukan joint cracking ya pemirsa. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan tulang dan sendi kita saat joint cracking dilakukan? Apakah kebiasaan membunyikan sendi ini berbahaya bagi kesehatan? Seperti apa faktanya? Ikuti pembahasan mengenai fakta joint cracking bagi kesehatan hanya di Kata Dokter. Ya, Dokter Rahma. Ya. Tadi kalau dikatakan tadi videonya fakta seputar tulang. Jadi sebenarnya kita tuh diberikan oleh Tuhan tulang-tulang yang kuat sebenarnya, terutama tulang paha katanya. Bisa lebih kuat dari dinding katanya gitu. Tapi sekuat apapun tulang di tubuh kita kalau tidak diberikan suplemen atau kalsium atau apa yang dapat memperkuat kokoh tulang, itu nggak akan pernah bisa baik. Benar, Jadi benar nutrisi tetap penting untuk kebutuhan tulang. Tetap penting. Ya, pemirsa kembali bersama kita di Kata Dokter bersama Dokter Yanti dan juga saya Dokter Rahma. Ya. Malam hari ini tema kita apa Dokter Yanti? Joint cracking. Nah. Lega atau bahaya. Nah, pasti sebagian masih bertanya-tanya apa sih namanya joint cracking ini? Apa dan apa sih penyebabnya dan bahaya atau tidaknya? Nanti kita bahas dengan narasumber yang oke Saya banget sudah ya. mempraktekkan Itu joint cracking. kebiasaan yang sepertinya semua ibu-ibu pada umumnya selalu memberikan kebiasaan tersebut. Dan seperti biasa juga kebiasaan yang akan diberikan di Kata Dokter kepada pemirsa di rumah adalah Superfood Info. Ya. Dan Superfood Info kita malam hari ini tentang brokoli seperti Brokoli. Ya, brokoli bagaimana, Dokter Rahma? Brokoli memiliki vitamin seperti A, C, B, K, dan juga Ya. E. Mengkonsumsi sayuran berwarna hijau ini menjaga sendi tetap kuat dan juga tetap sehat. Utamanya menyembuhkan nyeri sendi disebabkan karena penuaan. Kandungan kalsium pada satu mangkuk brokoli yang direbus hampir setara dengan kalsium dalam segelas susu. Oke. Nah, selain kalsium, brokoli juga kaya akan vitamin C. Bahkan kandungan vitamin C pada brokoli lebih tinggi dibandingkan kandungan vitamin C dalam satu buah jeruk. Rebus dan sajikan bersama kentang rebus, brokoli siap menjadi cemilan sehat Anda dan juga keluarga. Jadi tanpa harus makan jeruk, rajin mengkonsumsi buah atau sayuran dari brokoli ini juga penting. Terus Dokter sudah cukup, Rahma. iya. Ya, tentunya hanya di Kata siapa? Kata Dokter. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes they've got it wrong, but it's alright. The more it seems to change, the more it's still the same. Don't you hesitate, girl, put your records on. Tell me what's favorite song. You gotta have the joy.
sekali kamu hari ini. Dengan musim hujan pasti harus cerah dong, Rahma. Apalagi yang di samping sana menemani. Pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Kembali kita ulangi tema kita malam hari ini adalah joint cracking, lega atau bahaya. Nah, itu dia. Seperti biasa kita selalu memberikan tampilan seorang bintang tamu yang oke banget Pasti. ya. Dan malam ini kita kedatangan seorang bintang tamu, Dokter Rama. Ya. Beliau adalah seorang seniman yang terkenal dengan ketampanannya dan selalu melakukan pantomim. Dokter Rama bisa nggak pantomim? Saya nggak bisa, tapi saya juga bisa melakukan joint cracking. Saya bisa. Iya, kalau mau tuh dia juga seorang pemeran bintang film juga loh, dan pemain sinetron Indonesia. Peran terkenalnya itu saat memerankan karakter Bayu pada serial film Minggu Siang pada tahun 1980-an, Dokter Rama. Dan di masa mudanya juga dia terkenal dengan serial remaja ACI. Dokter Rama Aku Cinta nggak? Indonesia. Iya. Dan itu sekitar tahun 1980. Dokter Rama udah lahir pastinya ya. Pasti. Iya, Baru dan 2 tahun kini pria dengan 4 orang anak ini nanti akan hadir sendiri. Sepertinya sudah hadir dan sudah melakukan gerakan-gerakan yang tidak bisa aku tebak. Dokter Rama bisa tebak nggak sih Pantomim gerakannya? pokoknya Oke, intinya. Mas Septian, apa kabarnya? Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk Mas Septi. Kita dari tadi sambil baca sambil melihat Iya. juga. Hebat juga ya. Dokter tadi yang dilakukan gerakannya sedang apa? Agak nggak konsentrasi sambil membaca profil dan melihat gerakannya. Itu gerakan lo sedang melakukan apa ya? Tadi yang pertama Coba dikit, ada 3 gerakan yang saya tampilkan. Yang pertama itu seekor burung, seekor burung, menangkap seekor burung, terus melepaskannya lagi. Oke. Yang gerakan keduanya itu tadi makan permen lollipop ya. Oh iya, baiklah. Kalau semua gerakan-gerakan itu pasti anak kecil pasti langsung tahu itu aku suka lollipop. Mas Septian, sekarang masihkah kesibukannya seputar pantomim ini atau ada kegiatan lain yang dilakukan sekarang selain main sinetron mungkin? Alhamdulillah sekarang lebih fokus ke pantomim. Pantomim, oke. Karena kemarin cukup lama meninggalkan dunia pantomim. Kenapa meninggalkan dunia pantomim? Beralih ke seni yang lain. Saya waktu seni peran? itu Sama-sama seni. peran dan menyutradarai film. Oh, sutradara juga ya, Dokter Rama ya. Wow. Ternyata menjadi bintang film, pemain sinetron, kemudian pantomim masih kurang ya, sutradara juga ya. Oke. Tapi ada Nah, kaitan kalau misalkan dengan segitu banyak kegiatan nih Dokter Yanti ya kan masih dengan dunia seni pastinya Ya. itu kan memerlukan banyak sekali gerakan tubuh, keluasan tangan dan juga organ-organ tubuh. Nah, pasti sering nggak sih terkait dengan tema kita melakukan ini Joint joint cracking. cracking? Sangat. Kretek-kretek. Sangat, karena kalau kita berpantomim biasanya kan harus bergerak ya. Nah, itu pernah satu kali saya nggak melakukan pemanasan. Itu pasti ada kejang-kejang. Oh, untuk pantomim pun Ya, harus ada pemanasan. harus ada pemanasan. Oke. gitu Karena kan harus lentur gerakan tubuhnya karena ya. Itu walaupun gerakannya kelihatannya gampang, tapi sebetulnya mengeluarkan energi. Tapi nggak pernah ada masalah kesehatan sama sekali ya pada waktu melakukan gerakan-gerakan itu? Itu dia, kalau kita lupa melakukan Sakit sekali. pemanasan, pasti ada kejang-kejang Kram gitu ya, ya, maksudnya. kram. Oke, gitu. oke. Jadi cara menyiasatinya sebelum melakukan pantomim, melakukan stretching atau Ya, pemanasan terlebih dahulu. Oke. Ya, kadang-kadang pemanasan suka gitu tuh. Gitu juga ya. Oh, jadi termasuk seperti membunyikan semua anggota gerak tubuh. Oke, baiklah. Karena Dokter Yanti sendiri katanya, oh iya bisa kalau misal lazim lah ya Iya, ibu-ibu iya. dengan tangan, tapi kalau misal leher agak susah ya. Ya, kalau leher saya takut nggak kembali lagi, Benar. Mas Septian. Saya yang paling takut memang Bagian area leher kepala ya. Oke, oke. Ah. Sepertinya seorang pantomim nggak perlu takut untuk memutar bagian tubuh, tapi saya dan Dokter Rama yang harus berhati-hati sepertinya. Oke, pemirsa, berbicara masalah pantomim dan juga berbicara masalah joint cracking pasti sangat menarik buat Anda di rumah ya. Anda juga bisa telepon nanti ke sini di 515 511 tentunya setelah narasumber kita yang hadir pada malam hari. Tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Stop and stare. I think I'm moving, but I don't know where. Yeah, I know that everyone gets scared, but I'll become what I can be. Oh, can't you see what I see? Thank you, Lani. Ya, pemirsa kembali bersama kita di Kata Dokter, dan jangan lupa bagi Anda yang ingin menelpon ke sini bisa langsung menghubungi 021 515 5111. Tema kita adalah joint cracking, lega atau bahaya. Kalau nggak tahu joint cracking itu apa, ini loh membunyikan persendian sampai cekrek cekrek itu sebenarnya bahaya. Bunyinya nggak cekrek gitu deh. Cekrek
Ceklek. Bahaya Oke. ataupun tidak? Berbau Sudah ada? bunyi dan tidak bunyi. Aku masih mau tanya sama Mas Septian dulu ya kan, dengan kegiatan yang sebegitu banyaknya dan gerakan pantomim itu orang mungkin melihatnya lucu dan mengasihkan karena si pantomim itu melakukan gerakan-gerakan yang atraktif sekali. Tetapi yang melakukan saya tahu sekali itu sakit dan mungkin kalau nggak biasa berbahaya sekali, iya kan? Ini berlatihnya berapa lama? Kemudian adakah trik-trik mesti harus olahraga tertentu supaya pernafasan atau apa lebih kuat staminanya? Bagaimana itu? Ya, pastinya semua seni itu ada teknik dan tekniknya ya. pelajarannya, Betul. ada Aha. kondisi-kondisi yang Ya. harus di tahap dasar dulu, baru meningkat ke tahap yang lebih. Oh, ada dasar, ada Ya, kelasnya. tinggi lagi. Oke, Ada. ini Jadi, belajarnya dari kecil itu memang otodidak atau mungkin terinspirasi dari siapa? Papa Kamu atau nggak bisa, saudara? Dokter Yanti, dia mau ikutan coba soalnya nggak oh bisa. gitu, boleh. Saya punya anak laki-laki kecil. Ya. Dia badan sangat lentur. Kalau saya bekerja ada lemari-lemari, saya suka kehilangan anak saya. Karena dia masuk ke dalam lemari Masuk itu ke dalam. dan Ya, dia ya. dengan lenturnya tidak merasa sakit atau apapun, masuk Ya. ke dalam laci-laci itu. Ya. Jadi menurut saya mungkin anak saya dikursuskan pantomim saja. Ya. Gimana Mas Septian? Karena kalau anak umur anak-anak ya, 10 tahun, range-nya 10 tahun sampai 4 tahunan, kadang oke. ada di sanggar kita yang 3 tahun gitu. Oke. Lebih gampang dibentuk. 3 tahun, oke. Jadi Ya. kakak sudah bisa 5 tahun. Oke. Ya, karena- Ada sanggarnya ya? Ada sanggarnya. Boleh tahu di mana Mas Septian? Kebetulan kami sedang jemput bola, Ya. lebih Oke. banyak ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Ya, Oke. kalau Jadi memang- mereka melakukan itu berapa kali seminggu biasanya kalau anak usia Kami 5 siapkan tahun? waktu dalam seminggu satu hari, biasanya Senin atau Jumat, ya. Setelah mereka melakukan upacara Iya, atau iya, senam, iya, iya. mereka kumpul di sekolahan. Oke. Nah, saya lakukan sosialisasi untuk Biar mereka lebih aware. mereka Apa sih itu aware pantomim ya? Tentang Iya, pantomim, iya. tentang olah tubuh dan kreasi Oke. yang Tadi baru. kan suka gitu. ketak-ketak tuh seperti Dokter Rahmat tuh. Pernah nggak ngerasa cedera sendi pada persendian yang mungkin ada nyeri atau cedera atau mungkin ibu-ibu bilang aduh salah nih salah urat ngomongnya mungkin Pernah. sendinya yang bergeser enggak? Ya, ini copot mungkin ya, lebih tepatnya copot. Oh my god. Bagian mana itu? Pergelangan kaki. Oh, bener. Jadi harus ke Ya. dokter ortoped atau bagaimana? Ya, sempat di ronsennya, tapi diurut ya, proses pengurutan waktu itu. Oke. Gara-gara melakukan gerakan apa sampai kakinya seperti Jadi itu? waktu itu ada teknik yang namanya Yang kepala di bawah, kaki My di atas Magic. tuh? Bukan, kita pakai satu teknik alat Oke. gitu, yang seperti Michael Jackson yang orang bisa miring Oh, oke. 90 derajat gitu Iya, ya. ha-ha. Nah, saat latihan memang sempat jatuh, Oke. tapi talinya nggak Bisa terlalu nahan. kencang. Oh, nggak terlalu Oh, pakai tali Jadi dulu. kakinya sempat keluar dari alatnya ya. Begitu syuting 90 terus lebih sampai jatuh. Jegrek langsung. Karena ngikatnya terlalu kenceng, jadi kakinya tertahan di dalam. Jadi dia keluar dari persendiannya. Oke. Oke. Berapa lama pemulihannya waktu itu di dokter? 4 bulan kurang lebih. Tidak melakukan operasi atau mungkin digips saja atau bagaimana? Enggak, diurut sama Diurut dan latihan lagi. Memang dasarnya sendi-sendinya fleksibel. Sendi dia udah bagus Cuman loh, diurut Yanti. aja bisa kembali. Saya 4 tahun mesti operasi, 2 tahun Kalau baru kita agak kembali. susah ya, nggak Ya, bisa. makanya mungkin dari sejak dini, makanya Oke. saya selalu menekankan buat olah tubuh Iya. buat anak-anak. Iya, Karena iya. mereka akan dikenalkan dengan sendi-sendi, dengan Fleksibilitas. pergerakan Olah tubuh seperti apa pada anak-anak yang baik dilakukan? mereka sudah berolah tubuh, cuman kita tinggal arahkan saja. Mereka kan Ada pasti olahraga di bermain sekolah, ya, bermain, pasti oke. bermain dunianya mereka. Cuman kita tinggal arahkan mereka untuk bagaimana seekor burung melakukan gerakan-gerakan binatang yang lainnya, terus gerakan kepala nengok ke atas, Jadi lebih bawah, terarah kiri. lagi. Jadi Dokter Rahma gitu, ya. melakukan gerakan kepala ke atas, ke bawah, ke belakang, samping itu memang kalau tepat dilakukannya sih nggak apa-apa. Tapi kan Benar. pasti ada bahayanya ya namanya joint cracking itu. Nah, Benar. kita mau lihat seperti apa sih bahaya membunyikan persendian ini. Kita saksikan tayangan VT-nya berikut ini. Yuk. Pemirsa, sebagai makhluk pekerja dan mengalami metabolisme, manusia pasti mengalami rasa lelah. Di saat lelah, usai atau di tengah beraktivitas, banyak dari kita yang mengambil jalan instan untuk mendapatkan relaksasi, yang salah satu caranya adalah dengan cara membunyikan persendian atau dikenal dengan istilah joint cracking. Selain menghadirkan sensasi relaksasi, membunyikan persendian memiliki bunyi patahan yang cukup menyenangkan. Namun beberapa kalangan menyatakan bahwa joint cracking dapat meningkatkan resiko stroke.
Benarkah pernyataan ini? Pasalnya sebagian kalangan pun menyatakan sebaliknya bahwa joint cracking tak menimbulkan resiko kesehatan. Apa sebenarnya yang membuat persendian berbunyi dan menimbulkan efek relaksasi saat diretakkan? Kita ikuti fakta-fakta seputar joint cracking, seputar resikonya terhadap kesehatan bersama Dr. Jan Frional, seorang praktisi chiropractors di Kata Dokter malam ini. Dan kita sudah ada Dr. Ronald di sini. Selamat Iya, malam Dr. selamat malam, Ronald, Dr. Ronald. medical doctor dan chiropractor, meetdoctors.com ya dok ya. Datang lagi nih, senang ya kita ada Dr. Ronald di sini. Dr. Ronald, Dokter tadi Rama kita- kayaknya yang request saya ya. senang. Karena ini kan terkait dengan suka kata-kata nih Iya. dok. Tadi kita bisa lihat Viti tadi. Sebenarnya berbahaya, sebahaya apakah itu namanya joint cracking itu? Dan untuk Viti tadi sebenarnya Ya. fakta atau mitos? Ya, sebenarnya yang paling berbahaya dan paling mesti hati-hati adalah joint cracking daerah leher. Untuk sendi-sendi lainnya, bahayanya relatif minim ya. Oke. Meskipun ada, tapi minim. Untuk sendi di daerah leher, memang joint daerah leher itu dekat dengan pembuluh darah yang Ya. mengalir ke otak. Aha. Jadi pada saat dilakukan cracking di daerah leher, bisa terjadi tear atau robekan di pembuluh darah tersebut. Hal Jadi ini kita crack gitu bisa ya, robek langsung. bisa menyebabkan stroke. Nah, itu tadi yang dikatakan di Viti ya, bisa benar jadinya betul. ya. Meskipun kemungkinannya minim sekali, dia bilang 1:10 juta, Iya. tapi tetap ada, bisa tetap terjadi. ada. Jadi joint Ya. cracking tidak selamanya itu Aman. Ada bagian-bagian tubuh tertentu yang harus diperbaiki dan Diperbaiki. hati-hati kalau pada waktu melakukan gerakan leher, Dokter Rahma. Oke, dokter, kan kalau misalnya saya, Dokter Rahma, mungkin semua orang pernah Ya. melakukan joint cracking ini kan Ya. ya. Terus kita kan pas waktu membunyikan tuh rasanya ada sensasi yang Nyaman. lega, nyaman. Ya. Ini gimana sih cara penjelasannya supaya kita bisa terima itu apa sih yang Ya. menyebabkan nyamannya? Kadang-kadang kalau saya juga mendengar orang-orang yang sedang dipijitin massage bagian Ya. kepala itu saya nggak nyaman melihatnya gitu loh. Betul. Nah itu bagaimana timbal penjelasannya? Penjelasannya. Jadi di otot kita itu terhubung dengan jaringan saraf. Nah, penghubungnya itu namanya muscle Golgi tendon organ. Muscle Golgi Golgi tendon organ. Pada saat melakukan cracking seperti ini, dikirim impuls ke organ tersebut. Mengirim impuls. Pada saat itu akan dikirimkan impuls bahwa sudah terjadi pergerakan yang melebihi namanya physiologic barrier Oke. atau batas fisiologis. Oke. Nah, otak akan mengirimkan sinyal untuk melemaskan otot pada saat itu. Oke. Physiologic barrier mengirimkan sinyal ke otak, Iya. jadi otot jadi lebih lemas, lebih rileks. lebih begitu. relax. Dan itu akhirnya membuat kita seperti Nyaman. ketergantungan ya Iya. kan. Lagi kita ulangi lagi Betul. dan lagi. Oke, nah kalau Betul. misalnya untuk penjelasan dari kasusnya Mas Septian tadi, Ya. tiba-tiba melakukan satu gerakan dan tiba-tiba akhirnya bagian kakinya tadi Mas ya. Copot. Istilah awal. Copot kalau ibu-ibu Iya. bilang aduh copot, Copot, gitu ya. kan. Mungkin kalau istilah secara medisnya itu ankle sprain, grade Ankle 3. sprain, oke. Jadi Nah, seperti itu? terkilir atau kesleo itu ada derajat ringan, sedang dan berat. Ya mungkin yang Mas Septian waktu itu alami itu derajat berat sehingga membutuhkan waktu 4 bulan. Betul. Secara medis itu butuh waktu 6 bulan. Oh. Dan memang ankle sprain jenis ini obatnya memang secara medis fisioterapi disertai dengan exercise. Jadi yang dilakukan Mas Septian sudah benar. Namun memang selama 4 bulan itu butuh bed rest, butuh mobilisasi dan setelah 2 bulan dia butuh exercise. Oke, Ya. dokter, saya membaca ya dikatakan bahwa kalau di tubuh kita tuh ditemukan oleh jaringan ya, dihubungkan oleh jaringan yang bernama joint capsule Ya. atau connective tissue capsule. Ya. Itu sebenarnya apa sih dokter? Apakah ada hubungannya dengan gerakan-gerakan joint cracking ini? Ya, Tapi ada. ditahan dulu dong nanti penjelasannya. Saya selalu menjebak Setelah yang satu pertanyaan ini saya. ya dok ya. Nanti kita akan kembali untuk mendengarkan jawaban dari Dr. Ronald sesaat Ya. lagi setelah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. I know the other boys trying to chase me, but here's my number, so call me maybe. Ya, thank you Lani. Ya, kalau berbicara masalah joint cracking, bagi Anda di rumah juga pasti masih sebagian besar ya tahu, mungkin juga sebagian besar masih bertanya-tanya bahaya atau enggaknya selain di bagian kepala atau bagian tubuh lain, ada nggak yang lebih bahaya ya, Dokter Rama? Nah, di studio ini telah hadir Dr. Jan Frional, seorang chiropractor. Ya. Nah, sebelum kita membahas di joint cracking ini, mungkin kita bahas dulu deh, chiropractor itu apa sih? Gitu pasti apa sih Dokter Yanti ngomong chiropractor? Nah, itu apa? Mungkin biar ibu-ibu dan pemirsa di rumah bisa mendapatkan penjelasannya. Chiropractor berasal dari bahasa Latin dan Yunani. Chiro artinya tangan.
Prakter artinya praktikos, melakukan dengan tangan. Semua dilakukan dengan tangan. Iya. Oke. Meskipun pada zaman sekarang ada beberapa yang Apa tidak bedanya dengan menggunakan ibu sekali. memasak? Ibu memasak kan pakai tangan juga. Gunanya kita melakukan tindakan terapeutik Oke. atau Oke. penyembuhan. Nah, chiropractor umumnya bergerak di kondisi gangguan pada otot, tulang dan sendi. Jadi muskuloskeletal. Ya. Kasus-kasus yang biasa ditangani oleh chiropractor adalah nyeri leher dan nyeri pinggang. Lalu bisa juga pada saat sekarang banyak kasus saraf terjepit dan peradangan sendi seperti osteoartritis. Oke, nah Ya. peradangan sendi tadi kan sempat kita berbicara tentang masalah yang namanya joint capsule atau Iya. connective tissue capsule. ya. Nah, kembali ke persendian kembali kita sekarang. Ini bagaimana sih apa penjelasannya? Agak-agak berat kalau kita cari browsing di luar tuh Iya. penjelasannya agak bingung. Tentang si saya. jaringan itu. Ya, Iya. paling gampang joint tissue capsule kita ambil contoh di lutut. Oke, di lutut. Oke, di lutut, di lutut kita nih ada semacam balon kecil. Oke. Oke. Balon kecil yang isinya cairan. Iya, betul. Ya, itu yang namakan joint capsule. Oke. Joint capsule itu cairan dalam lutut. Fungsinya sebagai bantalan dan juga sebagai pemberi nutrisi, pelumas. Oh, oke. Bantalan dan juga sebagai pemberi nutrisi, Pelumas. atau Nutrisi dan pelumas. Oh ya, makanya kalau pemain bola, pemain olahragawan yang Ya. menggunakan kaki rata-rata memakai pengaman di bagian ini. Betul. Oke. Dan kalau kita perhatikan pada saat kita jongkok, beberapa kali mungkin ada yang bunyi lututnya, klok. Ya. Rahma tuh kalau Nah, saya kalau seperti itu. Ya, banyak yang bertanya pada saya, dok bahaya nggak dok kayak seperti itu? Itu Rahma normal. nggak jongkok aja, dokter duduk juga dia bunyi kok. Itu pelumasnya habis kayaknya. Belum ya. Jadi itu kayak Maksudnya uzur gitu ya, dengan halusnya. Oke. ya. Sebenarnya bunyi yang ditimbulkan dari joint clicking itu adalah bunyi dari udara. Jadi ibarat kayak kita buka botol soda pop atau bunyi popcorn yang matang plok. Iya, 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 itu iya. adalah bunyi udara yang keluar dari sendi. Jadi volumenya bertambah, tapi isi dari kapsulnya nggak bertambah. Jadi maka harus dihasilkan udara tambahan. Gimana caranya? Kalau memang volumenya harus isinya harus bertambah, ya kan semakin Iya. lama semakin berulang loh, dengan usia juga makin berkurang. Jadi kita bayangkan kita mengocok botol Coca-Cola, Ya. itu kan Dengan terlalu ada kuat ya. timbul busa ya. Iya, Nah, benar. itu sama persis seperti sendi kita. Jadi pok itu bunyi busa yang tiba-tiba muncul secara banyak. Pok. Bahaya nggak sebenarnya itu? Ya, sebenarnya enggak. Enggak. Itu adalah Oke. peringatan bahwa kita sudah melakukan gerakan melebihi barrier, melebihi Oke. batas. Karena Ya. waktu itu, Batasnya. waktu saya Ya. menderita, bukan menderita sebenarnya, akhirnya bunyi clicking di lutut Ya. itu waktu kejadiannya adalah waktu sesudah saya melahirkan. Otomatis kan Iya. sudah melahirkan itu kan gain weight ya. Ya. Waktu Oke. melahirkan itu kan naik. Kayak Ya. saya kan Ya, naik ya, 26 ya, kilo. ya. Ya kan? Lalu sesudah melahirkan itu Turun. akhirnya, enggak, belum turun. Belum Oke. turun dokter Yanti. Beberapa lama. Nah, berapa lama kemudian baru turun. Tapi waktu masih belum turun ini dok, di sendi ini daerah lutut itu ternyata kalau misalnya turun tangga itu klik, Bunyi klik, klik, mau sholat klik. tuh klik, klik. Ya. Nah, itu terjadi pada saat naik Hamil. berat badan Hamil. itu. Apakah itu ada penjelasan khusus? Karena Ada. sekarang sudah nggak Ada. lagi. Karena beban tubuh Ya, bertambah ada dua ya? faktor. Pertama, beban tubuhnya bertambah. Oke, oke. Yang kedua, pas kehamilan ada hormon relaksin. Oh. Nah, relaksin ini melemaskan semua otot dan sendi. Jadi lebih gampang terjadi bunyi klik. gitu. Ya. That's why. Makanya kayak bunyi-bunyi semua. Saya udah pikir dokter, saya akhirnya hamil, udah punya anak menjadi tua lagi. Aduh. Nah, Mas Septian pernah melakukan gerakan pantomim, pernah sendi ada cedera atau apa, bisa tanya sama dokter Ronald. Ronald. Iya. Biasanya sih ini ya kalau di bagian belakang gitu. Iya. Ya. Di Sekitar belikat. ya Iya. gitu. Kalau begini tuh kadang krek krek Iya. Ya. Kalau pantomim itu lain ya, gerakannya begitu Iya. tidak asik gitu. Kalau kita Ya, baiklah. tapi kalau masalah ini tadi joint cracking Cracking, ya, ya. itu kalau saya lihat kayaknya yang paling banyak di Leher. leher yang bisa Iya. dibunyiin ya. Iya. Ada Iya. teman saya yang bunyiin itu, Telinga. terus rambut yang di Itu nenek saya. Aduh, kalau yang rambut tuh kan nenek suka ya. Iya. Punyanya kita lihat. Iya. Aduh, rata nggak kembali lagi. Ya, penjelasannya itu bahaya juga enggak? sebenarnya untuk leher apabila dibunyikan oleh orang lain bisa menimbulkan resiko stroke tadi. Seperti tapi kalau kita bunyikan secara sendiri, resiko stroke-nya hampir nggak ada. Kenapa? Nihil. Karena pas kita bunyiin itu kita tidak akan melampaui batas anatomikal kita. Oke, Nah, kita udah biasa ya, udah tahu tidak batasannya. force. Dan juga kita bisa melakukannya secara perlahan, tidak dengan kecepatan yang tiba-tiba. Oke. Jadi yang buat bapak-bapak yang suka ke barbershop tuh ya Oh. kan, pas dipotong rambutnya yang suka ya kretek kretek. Ya. Harus hati-hati. Harus berhati-hati mungkin Iya. ya. Nah, kalau tadi dokter udah bilang ada batasan-batasannya ya dok ya. Iya. Nanti kita tahan dulu. batasannya dibatasi dulu. Terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat Ya, malam. selamat malam Ibu, dengan Ibu Dengan siapa Ibu di mana? Ratna. Iya Ibu. Ibu Ratna, Ibu Ratna. Ibu Ratna Jakarta, di? Ratna.
Ibu Ratna di Jakarta. Silakan Ibu Ratna, passwordnya kata siapa? Iya. Dok, aku mau nanya. Silakan. Dok, aku mau nanya. Dulu kan aku waktu hamil 9 bulan tuh aku tuh duduk seperti itu di usia aku 20. Nah, sekarang umur aku tuh 35 tahun. Tapi sekarang kalau misalkan duduk yang 3 jam sakit banget di pas tulang ekor seperti itu gitu. Oke. Terus ya since saya bicara sih, aku sih belum pernah ke dokter gitu ya. Katanya ya saraf kejepit seperti itu gitu. Oke. Terus kalau memang aku harus ke dokter, aku tuh harus ke dokter apa ya, Dok ya? Tolong ya, aku nggak tahu gitu. Dokter ada yang Aku mau ingin ke tanya rumah lagi, sakit, Dokter tapi Rena? aku bingung gitu, Iya. harus ke dokter apa periksanya seperti itu. Terima kasih dokter. Ibu Oke, Rahma. terima kasih Bu Ratna. Nggak ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah. Oke, silakan Dokter Ronald. Memang besar kemungkinan bahwa yang dialami Ibu Rahma adalah saraf terjepit, ya. Oke. Tapi belum tentu 100% pasti saraf kejepit, ya. Oke. Untuk mengetahuinya? Pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pertama pemeriksaan fisik, biasanya oleh dokter spesialis saraf. Oke. Yang kedua, apabila memang oleh dokter spesialis sarafnya dicurigai benar mengarah ke saraf kejepit, biasanya dokter sarafnya akan meminta pemeriksaan MRI. Nah, jadi MRI itu adalah pemeriksaan radiologis untuk melihat apakah benar ada penjepitan saraf di tulang belakang. Iya, karena saraf itu bagian tubuh yang sangat Sensitif. kecil. Iya. Jadi nggak bisa dilihat dengan CT scan atau yang lainnya, Betul. harus MRI. Oke, dokter terima kasih. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita ya pemirsa. Bagi Anda di rumah yang seperti Ibu Ratna punya masalah seputar sendi atau apapun, bisa telepon ke sini 5155511. Tetap di Kata Dokter. Don't let me down. Don't let me down. Yeah. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever. Pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Bagi Anda yang menelpon ke sini bisa menghubungi 5155111. Sudah ada Dr. Ronald dan juga Mas Saktian di sini. Dr. Ronald, Ya. seputar joint cracking tadi. Ya. Sebenarnya apakah benar kalau kita sering melakukan joint cracking tadi Ya. itu bisa menyebabkan artritis? Ya. Benar atau tidak? Sampai tahun 1970-an dia bilang, ilmu medis bilang ya. Ya. Tapi begitu tahun 2009 kemarin sudah tidak. Jadi sama sekali tidak ada resikonya. Oke. Penelitinya namanya Dr. Donald Unger. Dia melakukan penelitian tangan kirinya di cracking selama 50 tahun, tangan kanannya enggak. Hebat ya. Enggak. Akhirnya dia setelah 50 tahun dia Dokter foto. tuh memang harus melakukan pada diri Iya. sendiri baru yakin Dia foto dan akhirnya nggak ada perbedaan ya. antara Jadi nggak keduanya. menyebabkan artritis, Iya. makanya mungkin nutrisinya juga tentunya terpenuhi. Iya. Mungkin Mas Septian ada yang ingin tanyakan? Kalau sering begitu, Ya. Joint cracking? itu justru relax. Ya. Tapi ada efek sampingnya nggak? Iya. Atau Untuk setiap orang mesti dilihat kasus per kasus. Untuk Mas Septian tentunya kebiasaan cracking mungkin bisa menguntungkan. Kenapa? Oke. Karena kebiasaan cracking seperti ini mengakibatkan namanya istilah hypermobile Aha. atau kelenturan yang Oke, lebih. Ya. apalagi seorang pantomim ya. Pantomim, jadi Ya. mungkin akan berguna. Tapi Oke. kalau untuk seorang binaragawan, untuk seorang atlet yang membutuhkan grip atau strength yang kuat di daerah otot-otot lengan, Justru nggak justru boleh. merugikan. Oh, jadi nggak boleh. Berarti itu akan mempengaruhi kekuatan Strength, Jadi Iya, termasuk strength. kalau kamu suka Iya. gym, bahaya tuh kalau angkat gitu Iya. apa ya kan? nggak bisa ketek-ketek. Iya. Nggak boleh. Lalu kalau gitu sendi-sendi mana saja Dok yang boleh dan tidak boleh dilakukan cracking tadi? Boleh dan tidak boleh itu relatif ya. Semua di rumah Iya. jadinya. Yang paling bahaya tentu leher dan apabila dilakukan oleh orang lain. Jelas leher, tidak boleh. Ya. Leher ya pemirsa, Leher ingat yang paling baik-baik, harus hati-hati sekali. Oke. Sedangkan untuk sendi-sendi yang lainnya relatif aman dan resikonya minim sekali. Jadi kalau jari Ya. ya. ada teman saya juga itu juga mungkin yang utama nggak boleh pakai itu ya, helm terbalik. Maksudnya Mas Septian gimana tuh? Ada teman saya pakai helm kebalik, terus jatuh. Ya? Ya tolong dong ini ada ini lehernya sakit gitu. dan bantu Terus dia dibalik sama balik temennya dong. gitu. Ini kebalik, dibalikin. Saya setuju itu. Jadi harus hati-hati kalau mau membantu orang, lihat dulu mukanya gimana, jangan lihat helmnya. Ada aja. Selain kan Bener, kan nggak boleh sama orang lain, Iya, bener iya, iya. itu ya. Mau terjun Jangan ke dunia. coba-coba. Kayaknya juga seperti Oke, dokter. Kadang-kadang kan kita suka melihat apa namanya
kalau kita melakukan rutin ya, jadi Iya. jemari kita itu melakukan gerakan-gerakan joint cracking tadi, Iya. katanya dikatakan akan mengurangi kekuatannya. Betul. Mengurangi kekuatan atau melemahkan? Agak-agak bingung, maksudnya lebih lentur atau katanya tadi lebih lentur, lebih Iya. bagus untuk Lengkap. orang-orang dengan Iya. profesi tertentu. Iya. Tapi kekuatannya bagaimana itu? Ya, jadi sebagai contoh rata-rata orang normal mempunyai kekuatan genggaman tuh 15 sampai 40 Newton. 15 sampai 40 bagaimana Newton. mengukurnya 40 Newton Ada itu? grip meternya, jadi kita ukur Baiklah. seperti ini. Pakai itu, apabila kita terbiasa melakukan knuckle cracking, ya knuckle seperti Knuckle ini, cracking, ya. tentu kita akan mengurangi potensi maksimal dari kekuatan kita yang seharusnya. Jadi kekuatan maksimal kita harus jadi 45 Newton, berkurang jadi 40 Newton. Oke. Berkurang ya Berkurang. kekuatannya. Oke. Ya. Nah, tadi dokter sudah menyebutkan bahwa daerah lutut tadi. Ya. Menarik ya, daerah lutut itu ternyata ada bantalannya ya, yang Betul. akhirnya nanti dia akan otomatis mengeluarkan pelumas. Ya. Nah, kalau Ya. misalkan di bagian lumbal, Dok, Ya. itu bagaimana? Sama. Agak seperti mirip pertanyaan dari Ibu Ratna Iya. tadi ya. Iya. Nah, itu bagaimana? Sama, jadi di bagian tulang punggung bagian pinggang itu secara medis kita sebut lumbal. Sama juga terdapat kapsul yang berisi cairan, ya. Iya. Pada kasus saraf kejepit kapsul ini pecah. Ya, Oh, oke. pecah sampai cairannya keluar seperti jelly atau agar-agar dan menghimpit saraf. Oke. Nah, itulah yang disebut saraf kejepit. Ya. Bila saraf terjepit ringan dan 95% saraf terjepit biasanya ringan, bisa diatasi dengan fisioterapi. Oke. Fisioterapi. Ya, 5% membutuhkan, yang berat sekali itu membutuhkan operasi. Terjadi Operasi. HNP maksudnya? Iya. Oke. Hernia Dokter nucleus Rona, kita terima telepon Oke. dulu. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Abdillah di Arab Saudi. Bapak Abdillah di Arab Saudi. Passwordnya kata siapa? Kata Waalaikumsalam, siapa? Pak. Baiklah. Silakan Bapak pertanyaan kepada Silakan. Dr. Ronald. Jauh sekali ya. Ya. Silakan Silakan. Bapak. Halo, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Pak, ini saya selalu terbiasa dengan membunyikan sendi belakang saya karena berhubungan dengan pekerjaan saya kan supir. Ya. Jadi sendi belakang saya itu selalu rasanya pingin diinjek. Ya. Biar bunyi gitu. Ya. Kalau enggak, Sama. itu cara pencegahannya gimana Pak Dokter? Apa ada bahayanya Pak? Ya, bahayanya memang minimal seperti cedera. Ingin Ya, yang ingin ditanyakan pencegahannya ya, Pak ya. Iya. Ya, pencegahannya adalah kita mesti rutin melakukan senam atau latihan peregangan. Misalnya pagi-pagi kita dapat mulai dengan memutarkan badan seperti ini, tapi tidak sampai berbunyi, lalu kita putarkan seperti ini, lalu mengangkat kedua tangan ke atas, lalu membungkuk sampai ke bawah. Nah, Oke. dengan cara itu kita sudah melemaskan otot-otot punggung kita. Oke, Pak Abdillah ada Ya. yang ingin tanyakan lagi? Apalagi kalau misalnya supir, ya, Iya. kita selalu menganjurkan berkendara itu tidak lebih dari 1 jam. Nah, kita potong Ya. dulu, ntar mungkin masih tersambung. Ini Pak Abdillah ada yang ingin tanyakan lagi? Ya baik, itu dokter memberi peragaan itu ya saya selalu melakukannya. Ya. Waktu memutarkan badan saya ke kanan dan ke kiri itu biasanya terbunyi Pak Dokter. Krek, Ya, krek, krek betul. gitu Pak Dokter. Betul sekali. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting bunyi itu bukan diniatkan. Jadi kita menggerakkan badan sampai batas maksimal kita. Oke. Iya. Apabila terjadi bunyi itu tidak apa-apa karena itu adalah adesi yang lepas. Oke. Jadi perlengketan di sendi yang memang harus dilepaskan. Oke. Baiklah. Bapak sudah cukup jelas ya. Ya. Iya cukup jelas sekali. Iya, terima kasih, banyak Pak Pak. Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Abdillah. Oke, jadi Jauh ternyata kalau misalkan kita mau merelaksasi Ya. badan-badan kita pun ternyata tidak boleh bagian punggung. Contohnya itu nggak boleh sampai bunyi krek-krek gitu ya, Dok ya? Sebenarnya tergantung kasusnya. Pada orang-orang tua yang, apalagi wanita yang terkena osteoartritis, dia harus setiap hari melakukan stretching di otot-otot leher. Oh. Dan terkadang baru sampai sini udah bunyi. Oh ya, oke. Karena mungkin pada faktor usia Iya, juga faktor usia ya. dan Oke. adesi. Dokter Ronald, nanti kita lanjut lagi ya, juga Mas Septian dan pemirsa di rumah ternyata dari Arab Saudi pun ikut mendengarkan loh pembicaraan kita malam hari ini. Mudah-mudahan memang apa yang kita sampaikan di Kata Dokter selalu Bermanfaat. bermutu dan bermanfaat ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. I got a boyfriend now. He's my dearest pal. He's always catch me when I fall. He always there when I call. I've got a boyfriend now. He always talks so loud. Even in the crowd.
Kembali bersama kita di Kata Dokter dan Dokter Ronald. Langsung kita membahas lagi tentang si joint cracking ini. Adakah penelitian yang menguak seputar kebiasaan joint cracking ini yang akhirnya memberikan satu konklusi yang tepat? Ya memang yang seperti dikatakan tadi tahun 2009 namanya Dr. Donald Unger melakukan penelitian yang 50 tahun dia joint cracking tangan kiri, 50 tahun dia nggak mau cracking tangan kanan. Akhirnya setelah 50 tahun dibandingkan keduanya, ternyata nggak ada perbedaan baik secara ronsen, MRI dan juga pemeriksaan lain. Oke. Dari para chiropractors, ya kan, apakah merekomendasikan untuk joint cracking ini? Seperti Dari Dr. Ronald? chiropractor sendiri kita nggak merekomendasikan Nggak, ya? joint cracking. Kita lebih menganjurkan apabila terjadi pegal atau nggak enak di otot, kita melakukan latihan stretching. Seperti ini stretching ya. Apabila stretching tidak membantu, baru kita periksakan ke dokter atau ke profesional yang bisa melakukan manipulasi pada sendi. Berarti dengan kata lain si joint cracking ini tidak menimbulkan dampak kesehatan yang akhirnya membuat negatif contohnya. Ada Pada risiko bagian tertentu. pada bagian tertentu ya. Jadi contohnya pada leher tadi. apabila dilakukan oleh non profesional dan juga dilakukan secara tidak prosedural bisa berisiko menimbulkan stroke. Oke, dokter, jika ada pada beberapa orang seperti saya, dokter Rama, ingin melakukan joint cracking, itu kira-kira ada nggak kiat amannya? Mungkin kalau saya bagian leher nggak pernah coba, tapi bagian tangan mungkin ada nggak kiat-kiat amannya untuk para ibu-ibu mungkin yang khususnya? Dan juga Mas Septian pastinya kan mantauin ya. Jadi dikenal dua macam joint cracking, ada yang namanya manipulasi, ada yang namanya mobilisasi. Nah, mobilisasi adalah joint cracking yang dilakukan secara perlahan-lahan sekali, seperti ini. Tidak dengan tiba-tiba, ya. Dengan perlahan-lahan seperti ini relatif aman, resiko cederanya minim. Jadi apabila masih ingin melakukan joint cracking, meskipun ini tidak dianjurkan, agar aman lakukanlah secara perlahan-lahan. Lakukan secara Perlahan. Tapi nggak mantap gitu loh, Dok. Mantep kan Mas ya kalau bisa pelan-pelan Kadang-kadang gitu. kan kita nih beban apa lagi di komputer Stress atau point. apa gitu Di suka leher. berat ini ya. Terus kadang-kadang suka begini-begini itu. Padahal sebenarnya cuma efeknya sensasinya melegakan saja. Jadi tidak ada sama sekali hal yang bermanfaat buat tubuh kan? Sebenarnya manfaatnya sebatas kelegaan itu tadi, relaksasi dan ketegangan otot yang berkurang. Oke, dokter. Bagaimana jika seseorang yang sudah sering melakukan itu pada bagian-bagian tertentu, misalnya bagian leher ya, untuk mengetahui tanda-tanda ini udah mulai gawat nih, ini harus nggak boleh lagi ya kan? Ibu-ibu kan suka kretak-kretak di bagian leher gitu. Nah itu tanda-tanda atau ciri-cirinya seperti apa? Bahwa seseorang sudah mulai harus mengurangi dan mungkin harus menjauhi gerakan joint cracking pada organ tertentu tersebut. Terutama kalau sudah mengalami nyeri yang kronis ya. Nyeri kronis. Nyeri kronis itu lebih dari 3 bulan dan menetap di area tertentu. Nyeri kronik lebih dari 3 bulan dan menetap. Yang kedua adalah apabila terjadi rasa nyeri yang menyebar ke daerah tangan. Kenapa itu, dokter? Tandanya sudah terjadi penjepitan di tangan penjepitan leher. saraf. Penjepitan apa asam urat itu? Penjepitan. Kalau kesemutan mungkin asam urat ya. Kalau asam urat rata-rata terjadi di kaki, Di jangan sekali kaki, tangan. iya. Mas Septian ada gejala seperti itu? Mungkin enggak? Enggak, ini waktu itu sih ya. Ada sedikit nyeri di sendi-sendi ini, lengan sini. Kalau di naikin ke atas, gitu, suka sakit gitu. Ya bisa terjadi penjepitan tapi tahapnya ringan sekali. Ya mungkin membutuhkan prosedur exercise dan Tadi berapa? fisioterapi. Berapa lama kalau udah harus berhati-hati? 3 bulan. 3 bulan secara kontinu ya? Iya. Oke, seru juga ya. Mas Septian mungkin dengan apa yang sudah disampaikan dari dokter Ronald, kira-kira masih ada yang belum dan atau ingin ditanyakan seputar dan dikaitkan dengan profesi sebagai seorang pantomim mungkin? Karena yang mungkin kebiasaan kita itu tadi yang saya bilang pemanasan ya, sama juga stretching ya tadi. Ya, itu wajib dilakukan sebetulnya. Intinya kan supaya lebih lentur, kita lebih tulang-tulang sendi-sendi mungkin cuma lebih siap. hanya bagian leher yang harus hati-hati kali ya. Iya, ini aja yang saya pribadi juga kalau dilakukan sama orang lain nggak pernah suka. Dan jarang sekali bunyiin, paling kalau lagi main komputer itu aja kadang-kadang. Mungkin main komputer sambil pakai bawa ransel gitu, rantas gede gitu. Dokter Ronald, kalau misalkan kita membahas seputar suplemen ya kan, ataupun obat-obat yang akhirnya bisa menstimulasi kembali si si kapsulnya itu, apakah
seusia mana yang boleh mulai mengkonsumsi? Ya, jadi untuk suplemen sendiri sekarang masih dalam kontroversi. Ya, tidak semua dokter setuju tentang penggunaan suplemen seperti glukosamin. Ya, karena ada yang penelitian yang menyatakan bahwa suplemen seperti itu bermanfaat, tapi ada juga yang menyatakan tidak bermanfaat. Kalau dari pribadi saya kembali kepada pasien. Apabila pasien merasakan manfaat dari pemakaian suplemen Silakan seperti aja itu, dulu. maka silakan saja. Boleh. Ya. Ternyata menarik ya, kita coba terima telepon lagi. Halo, selamat malam. Halo. Halo, Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Nining. Ibu Nining, silakan passwordnya Iya. kata siapa? Kata dokter. Terima kasih Ibu Nining, silakan pertanyaannya. Oh, ini. Ya Ibu, silakan. Kata dokter. Iya, iya Ibu, silakan langsung pertanyaannya Ibu Nining. Selamat malam, dokter. Selamat malam Ibu Nini. Iya. Ya, silakan. Iya, Bu. silakan Ibu Nining, pertanyaannya. Mungkin volume TV-nya bisa dikecilkan sedikit Ibu Nining. Kecilin, Mas. Gini, dokter. Anak saya laki-laki. Oke. Ya, Anak saya laki-laki. ya. Usianya berapa, Bu? Oh, usianya 8 tahun. Ya. Terus kan ada E-nya terus, Dok, di celananya. Ya. Sejak umur 7 tahun. Ya. Oke. Ya. Terus saya kan ke dokter, terus Ya. suruh MRI, Dok. Ya. Ya. Yang ingin ditanyakan? Yang ditanyakan, kan hasil MRI itu ada bulging, Dok, di tulang belakangnya. Ya. Oke. Ya. Saya udah ke dokter tulang, Ya. tapi katanya itu tidak masalah, Dok. Oke. Ya. Bu Nini, bulgingnya masih ingat di ketinggian berapa, Bu? Di L atau S? Sedikit, Dok. Ya. Sedikit. Sedikit sih bulgingnya cuma. Ya. Di bagian ya, S atau apa? L, Bu? Di bagian lumbal, L atau S, Bu? Iya, di lumbal. Di lumbal, lumbalnya, ya. Dok. Di Oke. lumbalnya. Itu pertanyaan sejak Bu Nining ya, langsung Ya. dijawab nanti sama Dokter Ronald ya. Ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Bu Nining. Oke. Langsung dokter mungkin Baik, seru Bu nih Nini. pertanyaannya. Menariknya, menarik. disbulging ini adalah suatu yang cukup common. Jadi setiap orang di sini 30% ada disbulgingnya, meskipun Oh, tanpa iya. keluhan. Kenapa? Karena memang bisa jadi keluar sedikit ya, tapi tidak sampai mengiritasi saraf. Oke. Ya. Jadi 30% dari populasi ada disbulging meskipun bisa tanpa gejala. Tanpa gejala. Tanpa gejala. Nah, si anak ini Bulging itu apa sih, Dok, dalam Jadi- bahasa awamnya? Nah. dan terama nggak tahu artinya ya. Disbulging adalah tadi seperti yang saya jelaskan bahwa di tulang belakang bagian pinggang kita ada agar-agar kayak jelly. kayak gel. Kalau menonjol keluar itu disebut disbulging. Ya, Disbulging. ya kira kayak Disbulging. saraf kejepit tadi Saraf itu ya. kejepit. Nah, si anak kecil tadi itu kan dia Ya. sampai buang selalu ada kotoran di Ya. celananya. Itu mungkin penyebabnya karena apa? Ibu mungkin Betul. bingung gitu apa hubungannya gitu Ya, kan. Ibu Nini, mungkin waktu itu dokternya curiga bahwa buang air besar yang tidak terkendali ini berasal dari penjepitan saraf di daerah sakral S. Oke. Tapi tadi saya tanya hasil MRI-nya disbulgingnya daerah L. Lumbal. Jadi ini tidak berhubungan. Iya, Gitu. makanya Jadi nggak ada dokternya bilang tidak apa-apa karena 30% dari orang itu ada disbulging. Oke, jadi pada dasarnya mungkin si kecil ini bukan dari saraf terjepit. bukan dari saraf terjepit, Iya. tapi mungkin bagian pencernaannya. Iya, bagian pencernaan atau Oke. secara psikologis juga bisa. Psikologis juga bisa. Jadi yang terbaik apa yang harus dilakukan Ibu Nining, dokter? Saya rasa kalau kebiasaannya masih berlanjut sampai sekarang, masih sampai usia 8 tahun masih bisa belum mengendalikan BAB-nya, mesti dicari penyebabnya. Apakah organik, ada gangguan persarafan, atau non-organik, psikologis. Nah, yang paling tepat bagi Ibu Nini adalah untuk memeriksakan anak ini ke dokter spesialis anak. Ke bawa dokter spesialis anak dulu Bu Nining, nanti Iya. dicari organ apa yang terkena ya. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Dokter Ronald menarik sekali dan juga Mas Setkin. Nanti kita lanjut lagi. Pemirsa mungkin tidak banyak lagi yang bisa kita bahas di segmen berikutnya, tapi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Sementara teduhlah hatiku, tidak lagi jauh. Dan tidak terasa kita sudah masuk di segmen terakhir, Dokter Ronald. Kalau misalkan dokter bisa memberikan kesimpulan dari joint cracking ini, apa yang harus diperhatikan oleh yang pemirsa di rumah itu? Ya, untuk joint cracking dari baik secara medis maupun secara kiropraktik disarankan untuk tidak dilakukan atau tidak dianjurkan. Kalaupun terjadi ketegangan untuk otot, sendi dan sekitarnya, bisa dilakukan gerakan stretching atau latihan peregangan. Apabila terpaksa dilakukan, lakukanlah mobilisasi atau joint cracking secara perlahan-lahan. Oke. Dan
dan hati-hati untuk terutama daerah leher. Tentunya bagian leher harus tetap hati-hati ya. Mas Septian, mungkin saya ingin bertanya, bagaimana sih sebenarnya kalau perkembangan dunia pantomim di Indonesia ini? Lebih agak-agak mendem saya lihatnya sekarang nih ya. Kurang. Saya terutama lebih banyak ke pendidikan, dunia pendidikan, memberikan informasi kepada adik-adik bahwa di seni pantomim itu ada unsur seni yang lain yang bisa menunjang adik-adik gitu Benar, benar. imajinasi, olah tubuhnya, kreativitas, ekspresi gitu. Nah itu kita sedang melakukan itu gitu. Oke, target karir sekarang kira-kira apa yang akan, mungkin ada rencana ke depannya, mungkin selain pantomim mengajar anak-anak, mungkin ada rencana lagi ke depan? Ya, di sini membuat belum, grup pantomim Indonesia mungkin itu sudah, anak kecil? itu sudah, udah ada komunitas Indomime Indonesia Pantomime. Oh bagus dong itu ya. sudah berjalan dengan kegiatannya. Targetnya sih ya kepengennya ada sekolah khusus untuk pantomim performing art ya. Kalau misalkan ada pemirsa di rumah yang ingin nih, rasanya saya pengen nih anak saya daftarkan, atau ada yang tertarik ingin mendaftar ya. Website kita ada di Silakan, www.septiandwicahyo.com atau www.sdcstudio.com. Ya, jadi ibu bapak yang punya putra-putri yang kepingin bisa pantomim seperti Mas Septian, tentunya bisa mendaftar di website tadi ya. Oke, Dokter Ronald, sebelum tutup mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan lagi buat pemirsa? Ya, saya kira untuk masalah joint cracking lebih baik diserahkan ke profesional. Betul sekali, semua sudah dengan ahlinya. Terima kasih ya Dokter Ronald. Mas Septian juga terima kasih sekali, sangat bermanfaat apa yang kita berbincangkan malam hari. Juga pemirsa di rumah juga terima kasih atas segala partisipasinya. Dokter Rama, apakah quotes kita malam hari ini? Quotes malam hari ini adalah satu dampak melakukan joint cracking adalah melemahkan sendi dan juga otot. Jika tak berbahaya bagi orang kebanyakan, mungkin sebaiknya tak dilakukan oleh para olahragawan. Dalam ya itu maknanya seperti sudah dikatakan oleh dari Dokter Jadi harus Ronald. hati-hati. Apapun yang terbaik ya dari badan tubuh kita harus kita bisa menjaga dengan baik juga pastinya ya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter edisi Sabtu dan Minggu pukul 20 sampai pukul 21 hanya di stasiun kesayangan kita JAK TV. Selamat malam dan sampai jumpa Sabtu depan. Sampai jumpa. Bye. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. I'm the playing guy, but I'm kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. I'm in this crazy life, I'm in this crazy thought. You made me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're the wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a misery, you're from outer space, you're every minute of my everyday.